Baru aja beberapa waktu yang lalu, Pichel ngeluarin video review speaker dari Edifier yang punya power bass nggak kaleng-kaleng. Dan kali ini Pichel kembali lagi nih, menghadirkan video review audio device dari keluarganya Edifier, tapi dalam bentuk sebuah wireless headset yang katanya sih bisa bikin sekitar kita auto senyap. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel kembali lagi akan nge-review sebuah wireless headphone dari Edifier, yaitu Edifier W830NB wireless headset. Dan seperti biasa pembahasan nanti kita akan mulai dari unboxing, desain, fitur, kualitas suara, hingga pengalaman pemakaian yang Pichel rasakan selama pengetesan. Jadi mending kita mulai reviewnya. Untuk bagian kemasannya, headset ini datang dengan kotak kemasan yang menggunakan material karton tebal, sehingga packagingnya masih dalam keadaan mulus pas nyampe ke studio dari Pichel Techno. Kemudian dari segi desain, kotak kemasan ini tuh didominasi oleh warna putih dengan menampilkan gambar headset di sisi depan kotak, ditemani dengan logo Edifier di kiri atas, logo Hi-Res Audio di kanan atas, logo Bluetooth dan baterai di kiri bawah, dan teks W830NB di bagian kanan bawah. Bergeser ke sebelah kanan, di sisi ini hanya ada gambar headsetnya dalam ukuran kecil yang ditemani dengan QR Code untuk mendownload aplikasi Edifier Connect. Sementara di sisi sebelah kiri kotaknya ada infografis kecil di bagian bawah yang menunjukkan daya tahan baterai pada saat active noise cancellation on ataupun juga off. Selain itu juga ada potongan gambar headsetnya yang nyambung ke sisi belakang dari kotaknya. Masuk pada sisi belakang kotak, selain ada terusan gambar headset dari sisi kiri, ada juga nih teks Edifier di bagian kiri atas, teks W830NB di bagian kanan atas, dan sederet infografis tentang fitur-fitur dari headset ini yang dicetak secara vertikal dengan tambahan keterangan yang ditulis dalam 4 bahasa. Lalu nggak ketinggalan ada juga sederet infografis di kiri bawah yang menggambarkan isi paket penjualannya. Kemudian untuk sisi atasnya sendiri ini polos aja dan hanya ada teks wireless over-ear headphone with active noise cancellation. Tapi sisi bawahnya agak ramai memang, karena ada sederet simbol produksi, peringatan penggunaan, barcode untuk serial number, dan alamat kantor dari PT Harman Indonesia, selaku distributor dari Edifier di Indonesia. Dan untuk isi paket penjualannya nanti ini tergolong singkat aja. Hanya ada unit headsetnya, sebuah kabel konektor sekaligus kabel charger dengan interface Type A kepada USB Type-C sepanjang 120 cm, dan kertas petunjuk penggunaan yang dicetak ke dalam berbagai bahasa, kecuali bahasa Indonesia. Aduh, ini gimana nih? TKDN, nanti Anda disuruh invest banyak loh kalau kurang nih bahasa Indonesianya. Untuk desainnya sendiri, kalau teman-teman sudah pernah lihat video Edifier WH700NB yang Pichel review sekitar tahun lalu, maka tampilannya bisa dibilang mirip-mirip. Walaupun secara line up W830NB ini adalah versi upgrade dari seri W820NB dan W820NB+. Lalu untuk pilihan warnanya pun headset ini datang dengan 3 pilihan warna, yaitu sand white, black, dan juga grey seperti yang Pichel review kali ini. Secara tampilan, headset ini memiliki dimensi 17 x 7,8 cm dan memiliki ketebalan 19,4 cm serta bobot sekitar 263 gram. Jadi sudah pasti headset ini bongsor dan bisa dibilang full size headset. Kemudian untuk detail desainnya pun headset ini sudah menggunakan metal headband yang dilapisi dengan busa tipis tapi empuk dan di cover dengan material kulit sintetis. Headband ini nanti terhubung dengan adjuster di sisi kiri dan kanan yang dilengkapi dengan stopper dengan 11 level adjustment yang bisa teman-teman atur senyamannya. Pada adjusternya ini juga terdapat logo Edifier di sisi luar pada masing-masing sisi dan simbol L dan R di sisi bagian dalam sebagai penanda dari driver speakernya. Headband dan adjusternya ini nanti terhubung pada ear cup dengan engsel yang masing-masing bisa ditwist hingga 90 derajat dan dilipat ke arah dalam. Sehingga headset ini tuh nggak makan tempat saat disimpan di dalam tas jika dibawa bepergian. Sementara untuk ear cup-nya sendiri, headset ini menggunakan konsep over-ear yang housing-nya tuh berbentuk oval dan terbuat dari bahan plastik ABS yang solid dan juga firm. Ear cup-nya ini juga nanti dilengkapi dengan ear cushion berlapis bahan kulit sintetis berwarna senada dengan tim color-nya setebal 1,5 cm pada masing-masing sisi. Lalu untuk kelengkapan user interface dan juga I/O port-nya pun pada driver sebelah kanan nanti terdapat tombol volume dan juga power yang dijadikan dalam satu grup tombol. Selain itu ada juga tombol Bluetooth, satu port USB Type-C port yang berfungsi sebagai charging port, dan juga LED indikator untuk indikator power dan juga Bluetooth. Sementara lubang mikrofonnya nanti ada 4 yang terletak di sisi depan dan bagian luar ear cup dengan grill cover pada masing-masing driver. Nah, kalau kita bicara soal feeling pemakaian, ya headset ini memang kerasa ringan pas Pichel pakai. Tapi entah kenapa Pichel yang kecilan kepalanya atau emang clampingnya yang kendor gitu ya, headset ini tuh kayak kurang mencengkram gitu loh.
Jadi kadang-kadang headbandnya tuh suka molos gitu dari kepala Pical. Ya maklum aja ya guys, Pical kan anaknya nggak besar kepala gitu ya, asik ya kan. Dah bang. Tapi kalau soal ear cup-nya ini sih memang mantep banget fittingnya. Ear cushion-nya total tuh menutupi telinga Pical tanpa adanya gap yang bisa Pical rasakan. Ear cushion ini juga empuk loh teman-teman, tapi kulit sintetis pada ear cushion ini bikin gerah pas Pical pakai di ruangan yang nggak pakai AC. Padahal kan katanya sudah skin friendly, tapi tetap aja masih suka bikin gerah. Ya memang kalau terlalu banyak sentuhan kulit bisa bikin gerah teman-teman. Bahaya, hati-hati. Cuma kayak yang sudah-sudah, material kayak gini tuh rentan ngelotok lama-kelamaan. Nah, tapi ya memang tenang aja, replacementnya banyak dijual kok di toko yang hijau ataupun yang toko oranye. Dan sayangnya Pical nggak nemu nih soal sertifikasi daya tahan untuk headset ini, baik di petunjuk penggunaan yang ada di kotak maupun di situs resmi dari Edifier. Jadi pastikan jangan sampai teman-teman pakai headset ini sambil hujan-hujanan, soalnya belum tentu headsetnya juga tahan cipratan air. Apalagi air hujan yang kandungan asamnya juga lumayan tinggi. Next kita ngomongin soal fitur dan juga kualitas suaranya. Di mana secara spesifikasi headset ini dilengkapi dengan dynamic driver berdiameter 40 mm yang memiliki rentang frekuensi dari 20 hingga ke 40.000 Hz. Headset ini juga punya sound pressure level atau SPL sebesar 91 dengan plus minus 3 desibel, yang berarti tingkatan suaranya itu bisa berada di antara 88 hingga ke 94 desibel. Untuk kodek audionya pun juga headset ini memiliki kodek yang terbilang lengkap, mulai dari SBC yang standar sampai LDAC yang lebih premium. Jadi kalau HP ataupun audio device teman-teman mendukung LDAC, makin teman-teman bisa menikmati kualitas suara yang jauh lebih jernih dan juga lebih detail. Selain itu juga headset ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Active Noise Cancellation yang bisa meredam suara di sekitar kita hingga minus 45 desibel. Dan masuk kalau soal konektivitas, maka headset ini juga sudah mendukung Bluetooth versi 5.4 yang secara teknis memang punya latensi yang jauh lebih rendah. Ditambah lagi Bluetooth ini mendukung protokol seperti A2DP, FVRCP, dan juga FPP. Jadi selain kompatibilitas yang luas untuk berbagai perangkat, koneksinya juga stabil, responsif, dan bisa mengontrol multimedia langsung dari headsetnya. Contohnya, kalau headsetnya ini sedang connect kepada HP, maka teman-teman bisa langsung angkat telepon langsung dari headsetnya, menekan tombol power sebanyak 1 kali, atau bisa juga 2 kali untuk menolak panggilan. Proses pairing headset ini memang gampang banget. Cukup tekan dan juga tahan tombol Bluetooth sampai led indikatornya berkedip cepat. Setelah itu buka pengaturan Bluetooth di perangkat yang mau di pairing. Teman-teman tinggal pilih tuh Bluetooth ID Edifier W830NB. Nanti tinggal klik ataupun tap dan headset langsung bisa terhubung. Kelebihan lainnya, headset ini juga bisa terhubung secara wireless dengan 2 perangkat sekaligus, yang disebut juga dengan multi-point connection. Fitur multi-point connection ini memang secara default dibuat off dan harus teman-teman aktifkan di aplikasi Edifier Connect pada menu setting, lalu ke submenu dari multi-point connection. Tapi sayangnya, untuk menggunakan fitur ini, kodek LDAC-nya harus dinonaktifkan terlebih dahulu, baru fitur ini bisa digunakan. Pada menu ini nanti teman-teman akan menemukan petunjuk bagaimana cara melakukan multi-point-nya yang memang terbilang mudah. Nah, kalau soal aplikasi Edifier Connect ini sendiri, memang sudah pernah Pical bahas lengkap di video Bluetooth Earbuds Edifier X5 Pro, yang secara tampilan dan fungsi masih sama dengan yang ada di video itu. Tapi Pical mau nambahin sedikit nih untuk headset ini. Jadi memang untuk membuat latensi yang seminimal mungkin, pada aplikasi ini terdapat 2 jenis mode, yaitu Music Mode dan juga Gaming. Dan setelah Pical coba tes dengan 2 jenis kodek untuk kedua mode ini, nanti dimulai pada kodek AAC dengan Music Mode, maka latensinya hampir menyentuh 500 milisecond. Kemudian masih di kodek AAC dengan Gaming Mode, latensinya ada di rentang 400 hingga ke 500 milisecond. Next kita masuk ke kodek LDAC pada Music Mode, maka latensinya juga berada di 400 milisecond. Sementara pada Gaming Mode, latensinya ada di level yang sama juga, yaitu di 400 milisecond. Jadi memang kayaknya sama-sama aja nih, mau pakai kodek AAC ataupun LDAC dan dengan mode yang mana aja, latensinya ada di level kisaran yang sama. Jadi kalau kebutuhan seperti teman-teman main gaming kompetitif ataupun editing audio video, maka akan berasa banget jeda antara audio dan juga videonya. Sementara untuk nonton video ataupun dengerin musik ataupun meeting online, harusnya delay-nya nggak terlalu mengganggu dan masih bisa dibilang nyaman. Dan bedanya palingan dari segi kualitas suaranya aja sih. Tergantung ya teman-teman suka pakai kodek yang mana dan ya kontennya juga konten apa sih. Terus kalau latensi Bluetooth-nya juga masih kerasa mengganggu, headset ini sebenarnya juga dilengkapi dengan DAC. Jadi teman-teman tinggal colokin aja kabel data bawaan ke perangkat seperti kayak laptop, PC, HP, ataupun audio device lainnya. Dan bagusnya lagi, fitur ANC-nya tuh masih tetap bisa aktif walaupun kita gunakan koneksi kabel. Tapi perlu diingat ya teman-teman bahwa kabelnya menggunakan model USB Type A kepada USB Type C. Jadi kalau perangkat teman-teman sekalian hanya punya port selain Type A, wajib pakai converter.
Terus juga kalau misalnya kita dipakai mode kabel, seluruh koneksi Bluetooth itu akan terputus dan headsetnya juga akan mati. Jadi kalau misalnya mau menggunakan mode Bluetooth kembali, headsetnya jangan lupa teman-teman nyalain dulu. Kemudian untuk user interface-nya pun juga teman-teman bisa merubah fitur ANC ataupun Active Noise Cancellation menggunakan tombol Bluetooth-nya dengan cara diklik sekali untuk masing-masing mode. Secara default nanti sudah ada 3 mode yang terpasang, yaitu High NC, Ambient Sound, dan juga NC Off. Tapi untuk mode yang lebih lengkap, teman-teman bisa pilih dari aplikasi Edifier Connect di menu Noise Cancellation Control. Kalau teman-teman mau merubah 3 mode defaultnya, bisa langsung masuk aja ke menu setting, lalu ke submenu control setting, dan bisa teman-teman setting di situ sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Untuk kualitas suara pun, hal pertama yang memang Pichel notice dari headset ini sebenarnya adalah bass-nya, yang jelas deep banget. Berbeda dari speaker sebelumnya yang memang bass-nya powerful tapi nggak deep, headset ini punya bass yang deep tapi powernya biasa aja. Jadi Pichel biasanya tuh set di volume 50-60% ataupun 30-40% kalau ANC-nya diaktifkan, supaya tetap aware sama sekitar. Nah, kalau teman-teman pengen variasi profil suara lainnya, tinggal buka aja aplikasi Edifier Connect dan pilih preset yang tersedia di menu Sound Mode. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan, entah itu buat nonton, gaming, ataupun juga aktivitas lainnya. Terus kalau misalnya teman-teman nanya, bisa buat editing video atau musik nggak sih Bang? Ya jawabannya bisa aja, ya tapi ada batasannya. Ya kayak tadi bisa bilang, pertama, latensinya. Buat editing pakai koneksi Bluetooth, cukup hubungkan headset ini aja ke HP dan juga laptop, ataupun PC editing via fitur multi-point connection. Lalu teman-teman tinggal buka aja tuh aplikasi Edifier Connect. Setelah itu pilih preset flat di sound mode untuk suara netral, tapi Pichel juga tetap ujung-ujungnya nggak sarankan. Karena kalau pakai Bluetooth, latensinya bisa bikin ngeganggu dan juga lama-lama pusing loh, seriusan deh. Coba aja kalian ngedit pakai koneksi Bluetooth, pasti mabok. Dan kalau mau zero latency, tinggal hubungkan headset ini pakai kabel USB kepada laptop ataupun PC. Tapi kekurangannya adalah headset ini akan disconnect dari aplikasi Edifier Connect dan profil suara otomatis balik ke mode klasik yang sudah dituning oleh Edifier. Selain itu, headset ini dilengkapi dengan mikrofon omnidirectional dengan fitur AI Noise Cancellation yang membuat komunikasi jadi lebih jernih. Namun sayangnya, informasi detail mengenai spesifikasi mikrofonnya tidak tersedia, baik di manual guide maupun di situs resminya. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, berikut ini deh hasil latency test dan juga hasil suara dari mikrofonnya. Check this out. Menampilkan video review terkait dengan speaker bookshelf dari Edifier, yaitu Edifier R1280T. Dan kali ini, sebagai update atau pembaruan dari konten 5 tahun yang lalu, Pichel kembali menampilkan speaker bookshelf dari Edifier yang merupakan kelanjutan. Terkait dengan speaker bookshelf dari Edifier, yaitu Edifier R1280T. Dan kali ini, sebagai update atau pembaruan dari konten 5 tahun yang lalu, Pichel kembali menampilkan speaker bookshelf dari Edifier yang merupakan kelanjutan nih dari si R12. Bookshelf dari Edifier, yaitu Edifier R1280T. Dan kali ini, sebagai update atau pembaruan dari konten 5 tahun yang lalu, Pichel kembali menampilkan speaker bookshelf dari Edifier yang merupakan kelanjutan nih dari si R1280T. Video review terkait dengan speaker bookshelf dari Edifier, yaitu Edifier R1280T. Dan kali ini, sebagai update atau pembaruan dari konten 5 tahun yang lalu, Pichel kembali menampilkan speaker bookshelf dari Edifier yang merupakan kelanjutan nih dari si R. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari suara mikrofon Poco F3. Dan yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari suara mikrofon headset Edifier W830NB. Ya, ini menggunakan mikrofon omnidirectional ya teman-teman, dan sudah menggunakan AI Noise Cancellation. Ya, ini dia yang teman-teman dengar kalau headset ini dijadikan sebagai media komunikasi saat sedang menggunakan panggilan online call. Jadi teman-teman, terima kasih.
Selanjutnya di bagian baterai, sama seperti sertifikasinya, tidak ada info apapun mengenai kapasitas baterainya, baik di manual guide maupun juga di situs resminya. Di situs resmi Edifier hanya tertulis keterangan 54 jam pemakaian dengan ANC on dan 94 jam pemakaian dengan ANC off. Ya, Pixel nggak tahu tuh, lama banget kayaknya kesannya, tapi semoga benar. Charging rate di support juga adalah cuma 5 volt dan 1 ampere, atau setara dengan charger berdaya 5 watt, dengan charging time sekitar 1,5 jam dari kosong hingga penuh. Pixel sendiri belum sempat tuh ngetes soal daya tahan dan juga charging time-nya. Soalnya sampai video ini dibuat, headsetnya belum pernah lowbat dan masih bisa dipakai dengan aman sentosa. Dan buat teman-teman mungkin penasaran bagaimana cara kita buat ngecek baterainya, teman-teman bisa masuk juga tuh ke aplikasi Edifier Connect buat teman-teman bisa lihat di situ. Pixel sih sampai sejauh ini masih belum turun tuh dari 100%. Nggak tahu emang indikatornya rusak atau memang tahan baterainya cukup bagus gitu ya. Jadi tergantung teman-teman deh. Tapi harusnya kita bisa melihat mungkin 50-90 jam ya. Awas ya Edifier, kalau kamu bohong. Awas. I see you. Overall, menurut pribadi Pixel, Edifier W830NB wireless headset adalah device audio yang cocok banget buat teman-teman yang butuh gadget dengan portabilitas yang tinggi. Karena selain menawarkan desain yang stylish, headphone ini juga cocok banget buat menemani aktivitas sehari-hari, baik di dalam ruangan maupun saat bepergian. Namun Pixel tetap saranin buat menjaga headset ini dari area yang rawan terkena cipratan air, supaya performanya tetap maksimum dan juga lebih awet. Sementara itu untuk harganya sendiri, headset ini dibanderol di harga 1 jutaan di official store Edifier Indonesia dengan segudang fitur yang sudah Pixel tampilkan di video ini. Nanti teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya bisa cek link di toko resmi Edifier di description yang bisa tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pixel Techno dan Pixel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan main-main ke website kita yaitu pixelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi beberapa cerita yang lain di bawah Pixel Media Group seperti Pixel Main Game yang bahas soal game konsol. Kayaknya Pixel masih ada lama ya, belum akan publish video, tapi tunggu aja dulu. Mau liburan guys, sabar ya. Dan juga PMG Fams yang bahas aktivitas Pixel serta keluarga, ada beberapa juga masih nunggu edit ya. Dan Pixel Toys Time yang bahas soal mainan. Dan ini juga nggak pernah nih ya, sabar guys, udah ada mainan yang datang. Jangan lupa udah subscribe dulu yang penting. Jadi itu dia Pixel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mana headsetnya? Ini dia guys. Akhirnya guys, ada guys. Selama ini kagak ada guys penampakan videonya. Mantap.